masyarakat sering mengunggah nih keluh kesahnya, permasalahannya cuma di media sosial. Oke. Curhat. Suka curhat lah ya. Curhat. Betul. Ini kan saya bilang digital, cuma tinggal diarahkan aja. Jadi bukan hanya pelayanan, bahkan di Simpel Desa itu banyak fitur. Hal simpel ini yang tidak boleh kita lewatkan. Ya. Karena kami juga tidak ingin ketika digitalisasi datang, tapi regulasi dan tahapan itu terlewati. Hadirnya IKN di tempat kami itu sudah ditentukan ya, sudah ditetapkan. Ya mau tidak mau masyarakat seperti kami, terus pemerintah desa harus memang siap, harus memang membekali diri dalam hal hadirnya ibu kota di tengah-tengah kami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Triyono di IKN Insight, sebuah program yang memberikan sudut pandang baru mengenai perkembangan ibu kota negara Nusantara. Dan Tribuners, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Mas Adi Suryadi, Sekretaris Desa dari Bukit Raya, Sepaku, betul Mas ya? Betul. Gimana kabar hari ini Mas? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini bagaimana hari ini? Ya, luar biasa sih bisa diundang ke sini. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk hadir di studio Tribun Kaltim. Nah, Mas Adi, hari ini kita mau cerita-cerita nih tentang Bukit Raya ya, Desa Bukit Raya, yang merupakan salah satu atau mungkin satu-satunya ya desa yang berbasis digital saat ini. Betul. Mungkin boleh diceritakan dulu kali Mas Adi ini sejarah awal mulanya akhirnya Desa Bukit Raya menggunakan memanfaatkan teknologi digital nih untuk saat ini. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih dulu ya buat teman-teman Tribun Kaltim yang sudah mengundang kami di dalam kegiatan ini. Sungguh momentum dan pengalaman yang luar biasa. Kami juga pertama minta maaf, mohon maaf bahwasanya Bapak Kepala Desa nggak bisa hadir di tengah-tengah kita. Betul. Karena kebetulan ya saat ini memang untuk IKN permasalahan banyak kompleks, jadi beliau juga kebetulan hari ini ada agenda dengan OIKN, jadi ya kebetulan saya yang bisa menyempatkan hadir di tempat ini. Kalau mengenai sejarah terkait dengan kenapa Desa Bukit Raya menjadi desa digital, ini menarik nih. Karena kalau sejarah terkait dengan desa digital ini pertama memang kalau dari kami bahkan mungkin sebelum adanya OIKN, sebelum adanya IKN muncul di tempat kami pun sebelumnya itu sudah mencoba mengimplementasikan terkait dengan pelayanan masyarakat dan lain sebagainya itu secara digital. Tapi memang pada saat itu dengan media sosial, Facebook dan lain sebagainya, bahkan di YouTube kami sampaikan segala informasi di sana. Nah, memang semenjak mimpi kami mencoba memaksimalkan pelayanan melalui media sosial, sehingga dengan datangnya OIKN, alhamdulillah niat tulus kami ingin memaksimalkan pelayanan melalui digital itu disambut baik dengan sering hadirnya pemerintah pusat yang datang di tempat kami karena memang benar di Bukit Raya, karena memang harus pintar-pintar memanfaatkan momentum adanya IKN di tempat kita. Oh gitu. Berarti awalnya memang bentuk pelayanan digital di Bukit Raya ini awalnya berbasis media sosial. Website, website, YouTube. Di awal website sudah terbentuk. Sudah dibentuk jauh-jauh hari. Itu di tahun berapa Mas kalau boleh tahu? Website itu dari tahun 2018. Itu udah 2018 dan bahkan kami 2018 itu pernah menjuarai lomba website sekabupaten untuk kelompok informasi masyarakat, KIM namanya. KIM. Ya, kami pernah menjuarai dan pada saat itu kami galakan terus seputar informasi-informasi yang ada di desa melalui website. Kami coba
ini dulu deh, apa namanya, mentraining dulu masyarakat kira-kira melek nggak akan digital gitu kan, melalui website. Ternyata ya memang antusias dari masyarakat itu cukup intens. Melihat website, Mas, saya kemarin lihat di website desa, di media sosial desa ada informasi ini, itu gimana? Nah, dari sini mulai interest kami nih. Oh, bahwasanya masyarakat kami nggak buta-buta amat. Ini bisa melek digital seperti itu. Nah, itu sampai akhirnya berkembang menjadi, sekarang kan menjadi aplikasi ya, Simple Desa. Ya. Nah, itu bagaimana? Nah, awalnya akhirnya terfokus untuk mendevelop dari awalnya menggunakan media sosial, kemudian menjadi sebuah aplikasi. Ya, pada saat itu memang adanya Simple Desa itu bersamaan dengan hadirnya OIKN di tempat kami. Nah, pada saat itu sebelum adanya OIKN di tempat kami mengembangkan yang tadi saya ceritakan, menginformasikan masyarakat melalui website dan lain sebagainya. Itu setelah OIKN datang, dan bahkan tim riset OIKN bersama dengan BUMN ya, PT Telkom dalam hal ini, datang ke desa-desa yang ada di Kecamatan Sepaku. Kira-kira desa mana nih yang memang bisa dikembangkan untuk digitalisasi, ya kan? Karena gini, memang konsep dari IKN itu adalah kota pintar, betul, kota cerdas, otomatis itu disambut baik sama BUMN sekitar. Salah satunya adalah PT Telkom. Nah, PT Telkom ini survei dulu nih di Kecamatan Sepaku, mana desa mana, dan alhasil pada saat itu kebetulan saya yang menghadiri. Kita menghadiri acara situ, saya sampaikan seperti ini kepada teman-teman. Sebenarnya kalau Bukit Raya itu hampir semua masyarakatnya itu melek digital. Saya bisa buktikan dengan apa? Ya, sudah dari dulu sampai dengan hari itu, masyarakat sering mengunggah nih keluh kesahnya, permasalahannya, cuma di media sosial, curhat. Ini kan saya bilang digital, cuma tinggal diarahkan aja, ya kan, diarahkan aja ke pelayanan yang akan nanti kita terapkan gitu kan. Ya tinggal diarahkan aja gitu loh. Alhasil mereka datang ke tempat kami benar-benar melihat, ya memberikan kuesioner lah kepada masyarakat dan kami perangkat desa. Apakah benar seperti yang saya ceritakan? Setelah itu kami sampaikan bahwasanya sebelum adanya OIKN kami punya mimpi. Kami kepala desa, perangkat desa, dan lembaga kemasyarakatan desa yang ada di Desa Bukit Raya itu berkomitmen. Ketika kami dilantik, kita harus memang benar-benar mengabdikan diri kepada masyarakat untuk maksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Itu komitmen kami. Ya, itu kami sampaikan kepada teman-teman tim survei. Setelah kami sampaikan, kami punya mimpinya itu bahwasanya gimana caranya masyarakat bisa mempermudah pelayanan, ya kan? Tinggal instan saja gitu, tidak usah repot-repot datang ke kantor ngantri. Kami sampaikan mimpi itu, dan alhamdulillah OIKN bekerja sama dengan BUMN, PT Telkom, diterbitkanlah sebuah aplikasi dengan komunikasi dengan kami juga. Pada satu intent muncullah aplikasi yang namanya Simple Desa. Simple Desa. Dan itu kan tadi kan Telkomsel melakukan Telkom melakukan survei ke desa-desa yang ada di sekitaran IKN ya. Dan itu apa yang membuat akhirnya Desa Bukit Raya menjadi pilihan waktu itu? Iya. Tadi yang saya sampaikan bahwasanya Desa Bukit Raya dipilih karena yang potensi masyarakatnya, mimpi kami juga ingin memaksimalkan terkait dengan pelayanan ketika perangkat desa ini sudah dilantik gitu kan. Terus yang tadi saya ceritakan bahwasanya masyarakat kami melek digital, cuma memang isinya masih curhat. Iya, masih curhat. Ada juga tuh kadang-kadang galau nih, bahwasanya kok saya nggak dapat bantuan dan lain sebagainya. Itu kan ada program dari pemerintah pusat dapat bantuan, mereka curhat di medsos, ya kan, dan lain sebagainya. Wah, ini kan kubilang mereka melek, cuma belum diarahkan. Betul, masih perlu diarahkan ke yang gimana caranya yang benar. Dan akhirnya itu di-develop lah akhirnya. Develop. Jadi bukan hanya pelayanan, bahkan di Simple Desa itu banyak fitur. Seperti ini baru mau saya tanyain tadi. Banyak fitur nih di Simple Desa itu, bukan hanya pelayanan, bahkan
hanya bisa juga itu seperti aduan-aduan masyarakat. Oke. Kalau di zaman dulu itu atau di tradisional itu setiap kita keluar kantor kan ada kotak saran tuh. Betul, Nah, betul. kita Ya, ya. kita udah nggak pakai kotak saran, bisa Oh. melalui aplikasi Simpel Desa juga. Ada namanya fitur Japri Pemdes Hmm. dan Japri BPD. Oke. Dan itu secara private. Oh. Tidak bisa orang Tidak bisa lain diakses oleh user Iya, lain ya. iya, jadi yang tadinya malu-malu untuk menyampaikan mungkin, yang hmm. tadinya segan mungkin sama kepala desanya, sama BPD-nya itu sudah bisa secara face to face lah ibaratnya. Oke. Dan bahkan di Simpel Desa itu juga ada fitur media sosial bahkan. Oke. Oh. Ada kegiatan yang masyarakat ini kami juga bisa mantau di dalam sini. Oh, berarti saling sharing lah ya antara masyarakat dengan pemerintah desa. Betul, melalui aplikasi Simpel Des. Betul. Nah, kalau misalnya kita berbicara fitur nih, fitur apa aja sih sebenarnya yang naungi oleh Simpel Des ini? Fiturnya banyak ya. Yang pertama itu kami mendevelop tiga asas nih. Oke. Dibilang yang pertama itu smart government, yang kedua itu smart society, Oke. ya smart sosial, yang ketiga smart economy. Oke. Iya, yang smart government yang tadi terkait dengan pelayanan surat menyurat. Oke. Pelayanan surat menyurat masyarakat itu sudah nggak perlu repot-repot lagi betul. datang ke kantor. Kami di kantor kami mungkin bisa lihat minim antrian. Iya. Karena masyarakat itu hanya sekedar menginstal di aplikasi download di Play Store namanya Simpel Desa. Ya. Loginnya itu dengan login menggunakan username-nya, nick-nya, Nik KTP ya? di KTP. Iya. Passwordnya itu tanggal lahir. Oh, itu langsung otomatis password tanggal lahir. Ya, otomatis tanggal lahir. Ketika dia menjadi penduduk warga desa Bukit Raya, maka secara otomatis dia sudah terdaftar. Oh, sebenarnya udah terdaftar berarti. Udah terdaftar. Hanya Perlu tinggal dia login aja. Login Oh, aja. wow, keren sekali Iya. ini. Jadi kami operator ya tetap memantau harus pindah datang penduduk, Oke. ya langsung kami daftarkan di Simpel Desa. Oke. Teknisnya seperti itu. Ketika login dengan user dan password tadi, itu sudah dihadapkan sama halaman dashboard Simpel Desa. Di situ ada beberapa pilihan. Yang tadi yang pertama smart government itu pelayanan surat menyurat. Jadi masyarakat itu sudah tidak perlu lagi ngantri ke kantor. Kayak buat surat pengantar. Betul. KTP gitu-gitu. SKCK, Oh. SKCK seperti terus terkait dengan surat-surat yang lain seperti permohonan SKTM mungkin tidak mampu dan semua segala surat menyurat. Jadi masyarakat itu sudah tinggal download. Setelah download ini kan harus ini dia apa namanya kalau di dalam sistem tata pemerintahan itu memang sebelum ke desa dia harus minta pengantar ke RT, Betul. minta pengantar ke dusun. Hal simpel ini yang tidak boleh kita lewatkan, Ya. karena kami juga tidak ingin ketika digitalisasi datang, tapi regulasi dan tahapan itu terlewati. Oh. Kami tidak ingin seperti itu. Jadi tetap ketika dia ingin ngurus surat, dia mengisi namanya, ngurus surat apa, di situ ada pilihan. Setelah ngurus surat apa ada pilihan, nanti ada syaratnya yang harus dipenuhi. Oh. Seperti foto pengantar RT. Nah, artinya kan dia harus ke RT dulu nih. Betul. Minta pengantar RT. Setelah ada di foto, habis itu minta pengantar dusun. Pengantar dusun di foto, setelah itu sudah ajukan. Tinggal klik kirim. Nanti ada notifikasi tuh di operator kami di desa. Ada notifikasi bahwasanya surat dari permintaan Bapak si A itu siap untuk diproses. Di operator di desa diproses, minta tanda tangan kepala desa. Nah, yang saat ini tanda tangan juga kami sedang mengkomunikasikan dengan pihak Kominfo. Kalau kan sekarang rata-rata tanda tangan itu kan barcode ya. Iya. Ini yang kami komunikasikan dengan Kominfo. Lagi develop di situ. Betul lagi develop di situ karena kami masih terkendala dengan regulasi juga. Nah, yang pakai barcode itu kan hanya SKPD saja. Desa masih kami cari solusinya. Setelah tanda tangan, tadi surat itu jadi, tanda tangan kepala desa. Setelah kepala desa jadi, tanda tangannya kembali ke operator. Disampaikan melalui operator bahwasanya surat sudah siap diambil. Itu langsung ada tuh di HP notifikasi. Surat yang Anda ajukan siap diambil ke kantor. Itu smart government. Itu masih satu fitur. Satu fitur. Luar biasa. Terus yang kedua adalah smart society. Yang tadi mungkin sedikit saya singgung di awal. Jadi smart society atau smart sosial ini kami kembangkan memang untuk menggali informasi dan sejatinya dengan
sejatinya dengan ini ya asas manfaat di desa itu menggait atau merangkul semangat gotong royong. Oke. Ya, merangkul semangat gotong royong ini tetap kami galakkan di sebuah digitalisasi. Oke. Adanya fitur yang pertama adalah media sosial desa, itu yang ada di Simpel Desa. Oh, yang tadi Yang tadi diceritakan, ya, ceritakan. Masyarakat ada kegiatan bisa mengupload, mengunggah dan memberikan keterangan di dalam situ, Oke. ya kan? Terus apa namanya yang kedua selain media sosial desa ada berita desa. Itu dari kami nih, dari kami memberitakan misalkan besok ada kegiatan bulan bakti gotong royong pada tanggal sekian, harap kepada lembaga ini untuk hadir. Itu tinggal kami Upload di situ saja tuh, masyarakat yang sudah menginstal langsung ada notifikasi ada pemberitahuan dari pemerintah desa terkait dengan kegiatan ini. Gitu. Itu berita desa dan fitur informasi desa. Terus yang masih di Smart Society, di Smart Society itu ada juga fitur yang sangat menarik saya bilang, yaitu fitur panic button. Panic button ini gimana ya kalau saya bilang ya, panic button itu adalah fitur di mana masyarakat ketika membutuhkan bantuan, mungkin bantuan yang urgent ya, urgensinya kecelakaan mungkin atau meninggal atau ada kejadian di situ. Kebakaran itu kebakaran ya kan, mungkin bencana. Jadi masyarakat tinggal menekan fitur panic button. Itu ketika menekan maka seluruh sekitar yang ada di tempat kejadian, pengguna Simpel Desa itu dapat notifikasi. Dapat notifikasi dan share lokasi. Jadi ketika melihat berarti jangkauan ini lebih luas ya. Lebih luas. Lebih luas. Operator lagi. Bukan komputer lagi, sesama pengguna. Sesama pengguna. Jadi ketika diklik, masyarakat yang melihat notifikasi itu langsung melihat kode lokasi. Diklik maka langsung tertuju ke Google Maps. Langsung melihat bahwasanya di situ ada kejadian. Ada kejadian dan HP-nya bunyi. HP-nya kayak sirine jatuhnya. Iya. Nggak bisa di silent. Nggak bisa di silent. Jadi tweet kayak gitulah contohnya. Jadi benar-benar inilah apa namanya kaget juga kalau orang melihat fitur panic button. Selayaknya suara panik lah. Iya. Tapi sering digunakan. Itu sudah. Jadi langsung datang. Itu waktu itu pernah digunakan juga. Waktu itu ada pernah kejadian kecelakaan. Kebetulan yang di sana itu di masyarakat kami yang melihat menekan itu seluruh lembaga kemasyarakatan hadir. Dalam hal ini Linmas, ya kan, Linmas, perangkat desa, BPD, ambulan, tenaga medis juga langsung hadir di tempat. Dan itu responnya langsung, Mas? Langsung, karena langsung HP kayak ditelepon langsung. Nah, ini berarti kan tingkat efektivitasnya lebih tinggi ya? Ya, saya bilang tingkat efektivitasnya lebih tinggi karena biasanya kalau kita nelpon satu-satu nih ditelepon ya kan. Dan makan waktu. Ini sudah jadi tinggal langsung datang ke tempat. Nah yang ketiga nih. Nah itu tadi Smart Society, Smart Sosial. Terus yang terakhir adalah Smart Economy. Ya mungkin kita pernah mendengar yang toko hijau, toko oren. Nah itu apa namanya? Itu dari situ di Simpel Desa pun juga sudah ada yang serupa seperti itu. Jadi kami memiliki beberapa UMKM masyarakat itu kan, dalam artian mereka punya produksi rumahan, mereka bisa melakukan jual beli di dalam situ. Bahwasanya seperti diposting ini dengan harga sekian, ya kan, masyarakat bisa melakukan pengecekan seperti katalog lah. Ternyata ini jual ini. Ada jualan ini. Ada jualan juga di situ. Seperti selayaknya toko-toko merchandise online pada biasanya. Oke. Dan sebenarnya ada saya balik mundur sedikit. Ada sedikit kesusahan nggak sih antara transisi dari sebelum menggunakan aplikasi Simpel Des sampai sekarang, dan berapa persentase masyarakat yang memang harus diedukasi lagi untuk cara penggunaannya mungkin atau fitur-fiturnya? Ya, kalau kesusahan tentunya kita sadari ya bahwasanya masyarakat desa itu memiliki beragam jenis knowledge, pengetahuan, serta usia juga. Iya, jadi memang kalau saya bilang masih ada terdapat beberapa masyarakat yang tidak menggunakan Simpel Desa, tetapi kami pelayanannya juga opsional saja. Bisa Simpel Desa, bisa digital, bisa juga secara manual datang ke kantor. Iya. Kalau persentase sejauh ini mungkin di dashboard kami itu total downloader itu sekitar 500 ke atas ya. 500 bisa dipantau di operator.
total downloader single desa itu 500 ke atas. Total usernya? Total, ya itu bisa dikatakan dikatakan user, Oke. karena dia sudah mendownload itu. Nah, total download 500 dari masyarakat kami itu terdiri dari 3.000 jiwa. Oke. 900 hampir 1.000 kakak. Betul. Nah, katakanlah 3.000 jiwa ini kan terdiri dari anak bayi, ya kan, balita, remaja dan sampai orang tua. Jadi ya saya bilang penggunanya sekitar 60-70% lah dari Yang keseluruhan. yang layak menggunakan handphone ya. handphone Ya kan kalau anak kecil kan belum Iya, boleh bener. lah. Bener. Iya, Iya, terus iya. kendala kami juga kadang-kadang kalau di fitur smart ekonomi kan memang harusnya kami harus sering-sering menggalakkan edukasi. Iya, iya. Karena kadang-kadang kalau mereka mengupload jual beli, mereka itu ada yang unik nih. Oke. Ada yang unik. Yang uniknya itu dia itu mau jualan jasa sol sepatu, jahit sepatu gitu. Iya. Tapi yang di-upload di foto tersebut adalah wajahnya. Ya kadang-kadang ini Mungkin dikiranya saya masuk foto profil. ya mungkin dikirain seperti itu. Iya. Memang kami harus sering-sering Iya. menggalakkan intens edukasi sih kepada Oke, masyarakat oke. bahwasanya begini-begini cara jualan yang baik, ya kan, seperti itulah. Dan ada informasi yang menarik nih. Kalau nggak salah, Desa Bukit Raya ini sempat menjadi percontohan untuk desa-desa lain. Iya, Bahkan sampai keluar Kalimantan Timur kalau nggak salah. iya benar. Nah itu bagaimana ceritanya? Mungkin boleh Ya, diceritakan. luar biasa itu. Jadi semenjak diresmikannya Desa Bukit Raya sebagai desa digital pada tanggal 18 Agustus tahun 2022. Iya. Iya, sama diresmikan langsung oleh Pak Bambang Susantono ya, Iya. Bapak Kepala Otorita. Semenjak saat itu kami tidak pernah sepi akan kunjungan. Wah, Itu luar biasa. banyak tamu. berarti. Banyak tamu. Iya. Ya, itu mungkin bisa dilihat juga di channel YouTube kami ya. Oh, ada Iya, channel YouTube. ada channel Boleh, YouTube. boleh. 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 Desa Bukit, Pemerintah Desa Bukit Raya namanya. Iya. Bisa dilihat di channel YouTube kami itu banyak sekali kunjungan. Yang pertama di sekitaran Kabupaten Penajam dulu, di kecamatan-kecamatan sekitar seperti Kecamatan Waru, Babulu, Penajam, itu kan datang ke tempat kami, studi banding dengan judulnya. Waktu Oke. itu kami menerima 3 desa yang datang ke teman kami. Setelah itu juga ada desa dari Muara Pelantau, Ya, Kalimantan Selatan. Nah, Wah, ini luar biasa. Jadi waktu itu mereka mengontak kami ingin berkunjung studi digital di Desa Bukit Raya. Ini serius, saya lihat suratnya, oh benar. Oke lah, kami komunikasi. Ternyata mereka berangkat dari Kalsel itu jam 8 pagi sampai di Desa Bukit Raya jam 2 malam, hampir jam 3. wow. Jam 2 Jadi Kalsel ya ke. Iya, jam 2 jam 3 subuh. Saya juga mantau lah, ini kan tamu kami nih, gimana betul, nih. betul. Kami arahkan penginapan dan sebagainya. Setelah kami arahkan, setelah itu jam 8 pagi kami melaksanakan proses ya penyambutan dan edukasi pada saat itu. Perkenalan dulu Desa Bukit Raya gini dan sebagainya, dan alhamdulillah mereka sangat tertarik dari apa yang kami sampaikan. Setelah itu kami ajak juga ke titik nol gitu kan, karena tamu jauh lah. Betul. Rata-rata kalau orang jauh Pasti mainannya ke titik sana nol ya. Jadi kayak seperti tempat wisata. Setelah kami edukasi, kami beri experience lah, pengalaman bahwa desa digital tour seperti ini ya, jam 3 sore itu mereka balik sudah. Langsung ke Kalsel. Ini sungguh biasa. Sampai sekitar berapa belas jam itu perjalanan hanya ingin mengunjungi desa digital. Desa Bukit Raya. Ya, sisanya itu kemarin waktu kami dinas itu ada juga dari Kabupaten Pasuruan. Wow. Datang ke Bukit Raya. Bukit Raya untuk Ke belajar. Bukit Raya untuk mengetahui bagaimana implementasi desa digital. Berarti bisa dibilang Bukit Raya ini sebenarnya percontohan untuk nasional sebenarnya dong. Ya, mudah-mudahan saya juga berharap demikian. Amin. Bahkan saya bilang bukan percontohan ya, lebih kepada interest village yang ada di kawasan IKN. Iya, bahkan internasional pun juga pernah hadir ke tempat kami. Pernah hadir. Oke. Dari mana itu kalau boleh tahu? Kedubes Finlandia Kedubes Finlandia juga hadir di tempat kami. Terus yang juga hadir di tempat kami itu dari perusahaan mobil yang ada di Korea. Juga hadir di tempat kami. Itu untuk mengetahui, berkunjung ke desa digital, bagaimana implementasinya, dan juga menawarkan sedikit kerjasama terkait dengan perkembangan elektrifikasi dan TOT serta kendaraan listrik.
Di Bukit Raya. di Bukit Raya. Oh, jadi sebenarnya Desa Bukit Raya luar biasa sekali. Dan sepertinya sangat siap ya untuk menyambut Iya. kedatangan IKN nanti. Ya mau ndak mau memang hadirnya IKN di tempat kami itu sudah ditentukan ya, sudah ditetapkan. Ya mau ndak mau masyarakat seperti kami terus pemerintah desa harus memang siap, harus Oke. memang membekali diri dalam hal hadirnya ibu kota di Oke. tengah-tengah kami. Ya melalui digital saya harap melalui fitur digital saya harap masyarakat bisa memiliki pengalaman tersendiri lah Ya. yang nanti hadirnya IKN dengan konsep kota cerdas. Tuh. Dan akhirnya nanti ketika pun IKN pindah ke kawasan Penajam, Mm-mm. warga-warga udah siap untuk bersaing. Iya, Karena mereka udah Ya paling tidak punya bekal lah. bekal Betul, terkait betul, dengan betul, digital karena nanti kan bahkan banyak dengan secara digital QRIS dan lain sebagainya, banyaklah fitur-fitur yang harus dijalankan sama kota cerdas. Nah ini juga ada yang menarik nih. Oke. Jadi Apa ya? jadi Waduh, ini saya senang nih. Saya nggak banyak nanya. Mas Adi langsung cerita sendiri. siap. Silakan, Ini Mas Adi. ini bukan berarti apa ya. Saya harap juga apa dari sini bisa memotivasi teman-teman yang lain, Betul, desa-desa yang lain bahwasanya terutama di Kecamatan Sepaku, bahwasanya kita di Kecamatan Sepaku harus bisa pinter-pinter memanfaatkan kondisi dengan hadirnya OIKN. Oh, Karena betul relasi desa itu kecamatan itu dekat sekali dengan pemerintah pusat. Oh, Harus pintar-pintar mengambil momentum. Nah, ini ada yang cerita menarik nih. Bahkan kenapa kami sampai dikunjungi dari pihak luar, dari desa lain dan bahkan sampai mancanegara, itu perlu kami sampaikan bahwasanya pasca ditetapkannya kami sebagai desa digital itu juga Pak Bambang, Pak Kepala OIKN menyampaikan kalau mau datang ke salah satu desa yang menerapkan digital Ya. di IKN itu disampaikan pada saat konferensi ada Bapak Presiden, ada seluruh investor yang oke, ada oke. di mancanegara Negara. itu disampaikan oleh Pak Bambang kalau mau datang yang namanya digitalisasi sudah ada desa yang bertransformasi secara digital Secara di digital. kawasan IKN ada di desa Bukit Raya itu ada Pak beliau menyampaikan demikian itu kemarin menyampaikan itu saya merinding itu Itu langsung langsung disebutkan Oke. live itu disampaikan oleh Pak itu kalau mau lihat ada di channelnya Sekretariat Negara itu ada Oh, beliau berarti kemarin berkunjung ke Istana Negara. Iya. Nah, setelah Wah, itu menarik karena sekali. mungkin banyak kunjungan, implementasi kami, semangat kami juga untuk mengembangkan digital untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat. Jadi alhamdulillah kemarin mungkin 1 minggu yang lalu Ya. kami tim kreator dan pemerintah desa itu diundang secara khusus di Istana Negara untuk Diundang secara khusus. ke Istana Negara oleh Bapak Presiden untuk menghadiri peresmian launching logo ikan yang baru. Wah, luar biasa. Luar biasa itu Luar pengalaman biasa. yang luar biasa sih ya bilang. Ya, semoga nanti ke depannya Bukit Raya bisa menjadi apa ya? Salah satu desa terbaik lah sebagai Amin. penyangga IKN ya. Siap, makasih. Nah, Mas. mungkin pertanyaan terakhir nih. Ada harapan apa sih dengan adanya IKN buat Desa Bukit Raya khususnya? Dengan sekarang kan udah mulai proses pembangunan dan Iya. nampaknya juga banyak dampak secara langsung ya ke masyarakat di Iya, pasti Bukit Raya. sering mengadakan pelatihan dan Betul, itu betul, sering. betul. Harapan ya. Ya. Kalau harapan saya bilang ya kalau kami memang sangat berharap khususnya untuk masyarakat. Untuk masyarakat mulai sekarang harus bisa mempersiapkan diri dengan hadirnya OIKN di tengah-tengah kita. Tentunya yang datang ke tempat kami itu berbagai macam jenis manusia lah. Iya. Ya dari pengetahuan, dari modal yang banyak dan bahkan lain sebagainya. Itu masyarakat kita sebagai masyarakat Sepaku khususnya Desa Bukit Raya itu harus sudah siap dengan hadirnya berbagai macam nantinya jenis permasalahan juga mungkin di tempat kami. Dan bahkan peluang usaha juga nanti datang ya, harus siap membekali diri dari sekarang ya kan, dari pengetahuan digitalisasi. Mungkin kalau yang anaknya itu
masih tamatan SMA silahkan dilanjut untuk perguruan tinggi ya kan, terus belajar bahasa Inggris ini yang sangat penting juga untuk belajar bahasa asing gitu kan, sama ya pengetahuan digital yang kami kembangkan. Mungkin ya kalau saya penutup terakhir Ya. boleh? Boleh, silakan. Ada perkataan dari Bung Hatta yang saya kutip yang sangat menginspirasi saya sama teman-teman yang ada di kantor desa. Apa itu? Beliau mengatakan begini, obor di Jakarta, Indonesia itu Ya. tidak akan bisa bersinar, menyala apabila hanya sekedar mengandalkan obor yang ada di Jakarta. Wah, betul. Tapi Indonesia akan bersinar, kuat dan menyala apabila lilin-lilin kecil yang ada di seluruh pelosok desa yang ada di Indonesia ini bisa menyala dan menerangi bangsa ini. Wah, luar biasa. Dan itu akhirnya menjadi inspirasi kita semua. Oke. Luar biasa. Tribuners, sebenarnya masih banyak nih yang pengen saya obrolin, cuma karena waktu kita terbatas. Tapi mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi, Mas Adi. Atau mungkin kami berkunjung ke sana. Boleh. Kami sangat berterima kasih kalau misalkan memang mau datang ke kantor kami. Ya kan, harus lihat apa yang saya sampaikan, bisa lihat secara langsung. Betul nih implementasinya di masyarakat. Kami juga lagi mengembangkan BUMDes yang secara digital juga. Ya, karena BUMDes itu kan penopang ekonomi desa dan masyarakat. Kami lagi menggalakkan kegiatan pasar malam juga, bikin kafe juga, ya karena banyaknya datang pekerja di tempat kami. Kami lagi buka kafe juga dan lain sebagainya. Boleh nanti teman-teman kalau bisa datang. BUMDes ini saat ini sudah terintegrasi di digital juga saat ini, Mas? Iya, kami lagi mengembangkan gimana caranya proses pembayaran itu udah menggunakan tablet. Dibantu sama BUMN itu menggunakan tablet, jadi pembayarannya itu udah tinggal klik saja. Bisa dengan kris, bisa dengan e-payment dan pembayaran lainnya. Wow, sudah sangat ini ya. Iya, kami kembangkan itu. Ini saya jadi nanya lagi. Ini obrolannya menarik sekali sebenarnya, Tribuners. Oke, Mas Adi, terima kasih banyak atas kehadirannya di studio kami. Kita nanti mungkin ketemu lagi lah di lain kesempatan. Amin. Dan semoga Bukit Raya semakin maju dan siap untuk menopang ibu kota negara nanti ke depannya. Siap. Oke. Baik, Tribuners, sekian obrolan kita pada kali ini di IKN Insight. Kita ketemu lagi di IKN Insight selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.